warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Tanggapan Masyarakat tentang Media Sosial TikTok. Kelompok kami yang pertama yaitu ada Wahid Budi Nugroho dengan NIM 112302666, kemudian ada Raden Emir Alfarisi dan NIM 1123024, kemudian ada saya sendiri Randy Satriananto dengan NIM 112300269, kemudian ada Lutfi Widya Eka Kusuma dengan NIM 112300156, kemudian ada Maria Lorenza Bere dengan NIM 112302777, kemudian ada Palupi M. Marsi dengan NIM 112300207. Baik, yang pertama adalah kami membahas latar belakang. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia. TikTok memungkinkan penggunanya membuat video berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Penggunaan media sosial seperti aplikasi TikTok bila digunakan dengan wajar dan tidak berlebihan tentu akan menimbulkan dampak yang baik. Beberapa dampak positif pada aplikasi TikTok yaitu dapat mendorong kreativitas seseorang dalam pembuatan video dan juga dapat meningkatkan skill dalam melakukan editing video. Selain itu, aplikasi TikTok dapat dimanfaatkan untuk menurunkan stres atau sebagai media hiburan bagi beberapa orang. Baik, selanjutnya Mas Lutfi. Oke, yang pertama ada permasalahan. Adanya aplikasi media sosial TikTok ini para pengguna menjadi lebih kreatif. Yang kedua, adanya aplikasi media sosial TikTok ini membuat para pengguna menjadi lupa waktu dan mengurangi hubungan tatap muka dengan orang terdekat, melainkan lebih sering menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi di dunia maya. Tujuan dari ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial TikTok terhadap para penggunanya dan seberapa efektif aplikasi TikTok ini untuk para pengguna saat mereka sedang menggunakannya. Oke, data warehouse. Data warehouse adalah lokasi fisik tempat data rasional dikelola untuk mengirimkan data berkualitas tinggi dalam format standar perusahaan. Fungsinya yang pertama membantu dalam mengambil keputusan, yang kedua mudah dan cepat dalam mengakses data, yang ketiga menciptakan konsistensi data. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Lupi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Matlub Survey. Di sini ada data mining. Data mining sendiri adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dan hubungan dalam sejumlah besar data. Maksud dari pengertian ini yaitu proses pencarian informasi yang tidak diketahui sebelumnya dari sekumpulan data besar. Secara umum ada dua jenis metode pada data mining. Yang pertama itu metode prediktif dan metode deskriptif. Next. Di sini ada Decision Tree merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Rahmadini et al. 2023. Di sini ada form kuesioner dari kelompok kami yang terdiri dari 11 pertanyaan. Sudah, lalu akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Berikut adalah hasil dari responden masyarakat mengenai media sosial TikTok berisi tanggapan terhadap
media sosial TikTok. Next. Langkah-langkah pengolahan data dengan RapidMiner. Import data. Yang pertama, buka aplikasi RapidMiner, lalu import data. Yang kedua, pilih New Process, kemudian blank Process. Yang ketiga, sebelum ekspor data pada operator, klik Create Excel. Yang keempat, pilih file questionnaire. Import data Excel questionnaire, gunakan variabel yang dipilih dari beberapa pertanyaan. Pilih pertanyaan yang terakhir untuk dijadikan label finish. Kemudian ini adalah tampilan hasil dari data yang telah diimport ke dalam RapidMiner. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masih dalam import data. Berikut ini adalah tampilan setelah melakukan import data. Untuk tabel yang mungkin tidak diperlukan, diantaranya tanggal sama skor, ini bisa kita exclude untuk tidak dimasukkan dalam hasil kepenelitian, hasil penilaiannya. Kemudian untuk pertanyaan yang paling akhir, nanti kita jadikan sebagai label. Kemudian setelah itu kita melakukan finish. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan beberapa proses operatornya. Untuk yang pertama yaitu read Excel. Read Excel ini berguna untuk menampung semua hasil dari kuesioner yang telah kita lakukan. Untuk hasil Excel-nya kita import ke dalam read Excel. Kemudian operator yang dibutuhkan selanjutnya yaitu set rule, kemudian split data, ada decision tree dan apply model, dan yang terakhir operator yang digunakan ada performance. Kemudian setelah melakukan penambahan beberapa operator dan saling menghubungkan antara operator yang satu dengan yang lainnya, maka kita bisa melakukan running untuk melihat hasil dari penilaian RapidMiner. Berikut ini adalah hasil dari decision tree pada kuesioner yang telah kita lakukan. Di sini ada beberapa ya dan beberapa tidak. Saya akan menjelaskan untuk yang ya yang pertama. Untuk ya yang pertama, ketika responden menganggap pengguna media sosial TikTok karena dorongan teman-temannya, maka responden akan melakukan ya. Dan untuk yang kedua yaitu untuk tidak, ketika responden tidak menganggap bahwa mengakses media sosial TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok tidak merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya untuk Mas Lutfi bisa menjelaskan. Yang kedua, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang saya inginkan. Tidak kedua, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang saya inginkan. Maka dari itu saya mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu. Oke, dan selanjutnya. Baik, tidak yang ketiga, yaitu ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu. Dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu, sehingga responden memfollow akun-akun yang disukai. Kemudian, tidak yang keempat.
ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari pada saat tertentu. Dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu, sehingga responden memfollow akun-akun yang disukai dan responden akan mengakses media sosial TikTok untuk mensosialisasi dengan teman baru. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Palupi. Baik, terima kasih. Untuk tidak yang kelima itu, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu, responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu. Dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu, sehingga responden memfollow akun-akun yang disukai. Dan responden akan mengakses media sosial TikTok untuk mendapatkan wawasan baru dengan bersosialisasi dengan teman baru. Dan responden akan mendapatkan banyak teman baru. Lalu tidak yang keenam, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu, sehingga responden memfollow akun-akun yang disukai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maria. Baik, terima kasih. Yang berikut tidak yang ketujuh, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media sosial TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri, maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu, responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu, dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu dan untuk mendapatkan wawasan baru dengan bersosialisasi dengan teman, dan menganggap semenjak menggunakan media sosial TikTok mendapatkan banyak teman. Yang berikut ya yang ketiga, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka media sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri, maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu, responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu dan untuk mendapatkan wawasan baru dengan bersosialisasi dengan teman dan menganggap semenjak menggunakan media sosial TikTok mendapatkan banyak teman. Yang berikutnya bisa dilanjutkan. Oke, akan saya lanjutkan. Iya, yang keempat, ketika tidak menganggap bahwa mengakses media TikTok karena dorongan teman-teman, maka sosial TikTok merupakan wadah yang tepat untuk mengekspresikan diri. Maka media sosial TikTok memberikan informasi yang responden inginkan. Maka dari itu responden mengakses media sosial TikTok pada saat tertentu dan responden menganggap TikTok membuat lupa waktu untuk mendapatkan wawasan baru bersosialisasi dengan teman-temannya. Oke, next. Akurasi. Pada tabel akurasi disimpulkan sebagai berikut. Ada 13 data dari 100 data yang diprediksi, tidak dengan label, yang ada ternyata hasilnya dari pengolahan data rapid miner adalah tidak salah. Ada 13 data dari 100 data yang diprediksi, data tersebut tidak setelah diolah ternyata hasilnya ya sesuai dengan label. Ada 4 data dari 100 data yang diprediksi. Ya, sesuai dengan label yang kita tentukan, tapi setelah diolah, sebenarnya data tersebut tidak sesuai. Ada 29 data dari 100 data yang diprediksi
tidak sesuai, tapi setelah diolah ternyata sesuai. Jadi nilai akurasi sebesar 71,19%. Untuk lampiran gambar bisa dijelaskan. Oke, next. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner secara online yang diolah Rapid Manner menghasilkan akurasi 71,19%. Dari penelitian telah dilakukan saran-saran yang selayaknya diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Satu, memperluas lingkup data warehouse sehingga menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh terhadap kondisi lingkungan kampus dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi kampus. Kuesioner ini dapat sebagai acuan kepada masyarakat untuk mengetahui tanggapan media sosial, TikTok, dan kehidupan sehari-hari. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.